Bismillahirrahmanirrahim. Pergi menjala di waktu malam, menjala dapat seekor udang galah. Marilah bersama-sama kita menjawab salam. Semoga kita semua mendapat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita selalu dalam limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Kemudian dilanjutkan pada siang hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pengimbasan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh rekan kita, saudara kita, sahabat kita, yaitu Ibu Mujilah dan Pak Ali sebagai CGP calon pekerja angkatan 7 untuk Provinsi Kepri. Lalu juga ada salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami banggakan, pengimbasan budaya positif ini tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan atau tidak sekedar hanya untuk memenuhi tugas-tugas dari CGP kita yang 2 orang ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa nanti memberikan katakanlah evaluasi atau semacam tanya jawab tentang apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Mujilah maupun Pak Ali nantinya. Dan tentu ya, pembiasaan atau budaya positif yang akan disampaikan kedua CGP ini akan memberikan wawasan bagi kita, ya terutama kita di sekolah SD Negeri 003 Bekong ini, dan tentunya kita dapat implementasikan, kita dapat buatkan aksi nyata di lingkungan sekolah kita, ya baik di dalam kelas maupun nanti di kegiatan pembiasaan di lapangan yang mana sudah setiap harinya kita lakukan dari hari Senin sampai Sabtu. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman tentang budaya positif ini lebih meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita memahami apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita perbuat untuk anak-anak didik kita. Karena apapun yang kita kerjakan, ya, yang kita laksanakan, yang kita bersusah payah, tentunya hanya adalah untuk anak-anak didik kita. Kalau kita sudah punya kemampuan, kita sudah punya kompetensi, kita sudah berkarakter, kita sudah berbudi pekerti luhur. Tetapi anak-anak kita inilah, ya, mereka inilah generasi bangsa, mereka inilah penerus kita. Mungkin kita ini sebagian sudah mau memasuki masa purna bakti, ya, tinggal menunggu waktunya saja. Nah, siapa nanti yang menggantikan kita? Ya, anak-anak didik kita yang 650 orang inilah nanti yang akan menggantikan posisi-posisi kita, baik di masyarakat, di pemerintahan, di swasta, ya, di sekolah. Nah, mereka itulah, karena di tangan mereka lah nanti, ya. Untuk itu pemerintah menggesa kita semua, berharap kepada kita semua sebagai ujung tombaknya bagi putra putri kita, putra putri bangsa Indonesia ini. Jadi mudah-mudahan kita sudah berbuat yang terbaik, sudah menularkan ilmu yang bermanfaat, sudah membimbing mereka. Ya, mudah-mudahan
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak didik kita itu tentunya menjadi ibadah, di mana ibadahnya akan mengalir sepanjang masa, tidak hanya di dunia, tapi kita akan menerima ya pahala kebaikan itu di akhirat nanti. Amin. Sembahyang berlama-lama. Amin. Semoga sambutan dari Bu Kepala Sekolah membawa berkah, Amin. membawa budaya positif untuk bersama. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 003 Bengkok atas segala ucapan dan kesannya. Semoga dari pesan tersebut dapat memberikan semangat untuk kita semuanya, khususnya di guru SD Negeri 003 Bengkok yang selalu dibilang dengan guru hebat ya. Semangat Bapak Ibu ya. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat, yang bisa menciptakan generasi-generasi muda dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang bisa menjadi biasa, yang dari biasa menjadi luar biasa tentunya ya. Semangat ya, boleh semangat Lari ya. Semuanya buat Pak Jafar ya, semangat ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran nanti untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan. Amin ya. Untuk acara selanjutnya yaitu kita beranjak ke acara selanjutnya karena waktu kita pun sudah cukup sore Bapak Ibu. Tidak lama-lama lagi yaitu pembahasan tentang CGP calon guru penggerak angkatan 7 Kepulauan Riau yang akan disampaikan Ibu Mujila SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 003 Ibu Diamuti SPD. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya yang sudi kiranya hadir dalam acara pembebasan budaya politik di SDN 003 Bengkok. Tidak luput kita patut panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini ya, kita dapat hadir di acara ini. Tidak lupa saya kalau tadi berpantun, saya juga berpantun sedikit. Ayo. Kalau saya pantunnya mesti membaca dulu ya. Kebaya dibeli cantik sekali, lama dipakai acara berharap. Saya hadir di acara ini sebagai calon guru penggerak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya memberi penjelasan ini ya, bukan semata saya ingin menjadi kepala sekolah, tidak. Tetapi apa salahnya kalau kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk memanfaatkan dan menggali ilmu kita selagi kita masih mampu. Marilah kita sama-sama ya meluangkan waktu kita atau kesempatan yang sudah diberikan pemerintah ini kita manfaatkan dengan baik. Bila ada kesempatan, sudi kiranya teman-teman semuanya yang masih istilahnya masih muda, kejarlah ilmu itu setinggi langit. Ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, memang tidak salah, negeri Cina itu memang orangnya kreatif gitu ya. Nah, itu tidak salah pepatah itu mengatakan. Ya, di sini saya akan ya mempresentasikan ya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak ada keabadian dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah penguasa kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya, nah perkataan Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa pendidikan di lingkungan sekitar kita ini akan berpengaruh terhadap kemajuan negeri kita. Ya, nah perkembangan zaman seperti sekarang ini ya, pengaruh teknologi dan keadaan lingkungan semuanya akan berpengaruh terhadap anak-anak kita di kemudian hari. Di tengah-tengah masyarakat mereka nanti yang akan memajukan dan mengganti kita sebagai seorang guru, dan nantinya mereka lah yang akan meneruskan pendidikan ini. Nah, ada nilai-nilai peran guru penggerak di sini.
yaitu yang pertama mandiri, reflektif, berpihak pada murid, kolaboratif dan inovatif. Rupanya kabelnya tidak begitu. Nah, ya ada peran guru penggerak di sini. Yang pertama yaitu satu, pemimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini pemimpin pembelajaran bukan berarti calon guru penggerak itu menggurui Bapak Ibu semuanya, itu tidak. Tetapi kita harus saling berbagi. Bagaimana sih kita memajukan sekolah kita ini? Yang terutama di sini adalah karena sekolah kita ini adalah sudah sekolah penggerak. Otomatis kalau kita tidak ada calon guru penggeraknya, ya ibaratnya kapal itu di penumpangnya itu kurang, ya istilahnya krunya kurang lengkap gitu. Makanya saya bersama Pak Ali memberanikan diri untuk mendaftarkan menjadi calon guru penggerak, ya. Ibaratkan kita jadi prestasi yang diperoleh oleh SDN 003 ini akan berpengaruh pada raport nilai mutu yang ada di sekolah kita ini. Jadi prestasi bukan hanya prestasi siswanya saja, tetapi juga prestasi dari peran guru-gurunya juga, ya. Nah, di sini menjadi kok bagi guru yang lain. Bukan, nah, menjadi kok itu artinya menjadi pendamping, istilahnya penyemangat bagi guru-guru itu Bapak Ibu yang menggerakkan gitu ya. Nah, kemudian mendorong kolaborasi. Nah, di SD 003 ini kita memang sudah ada kombel-kombel yang sudah kita bentuk antara Tekom, kemudian kompi-kompi yang sudah terbentuk. Nah, di sini marilah kita majukan bagaimana sih cara kita lebih maju lagi sebagai sekolah penggerak. Jangan sampai nanti di akhir tahun kita seperti yang dikatakan oleh Ibu Maria Mariani kemarin, boleh jadi kita akan kalah dengan yang mereka setelah melaksanakan IKM secara mandiri. Jangan sampai kita sebagai sekolah pelaksanaan terbaik seprovinsi kita akan kalah dengan sekolah lain. Itulah salah satu motivasi yang harus kita benahi atau kita lebih gali lagi, bagaimana sekolah kita ini lebih maju dengan meningkatkan kompetensi gurunya. Ya, yang keempat di sini mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, di sini kita sebagai guru tentunya kita wajib menggali ya kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa kita, bukan hanya dari segi pengetahuan saja, tapi intrakurikuler dan ekstrakurikulernya dari bidang-bidang yang lain kita juga harus gali. Kemudian yang kelima adalah menggerakkan komunitas yang tadi kita sudah berjalan, ada Tekom, ada Kompi, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita gali. Kita tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila: ketuhanan, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, kemudian satu lagi berpikir kritis. Nah, ada 5 kebutuhan manusia di sini. Yang pertama, kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Ya, kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belong. Kemudian ketiga adalah kebebasan atau freedom. Nah, keempat, kesenangan, fun. Kemudian ada kelima adalah kekuasaan. Nah, inilah 5 dasar kebutuhan manusia atau sifat-sifat daripada manusia yang memang kita semuanya kita miliki, ya, kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Ya, nah ini bertahan hidup berarti kita adalah istilahnya mencari makan, ya. Bagaimana sih anak-anak kita ke depannya itu ya bisa terjun ke dunia sebagai
anggota masyarakat atau mereka bisa mencukupi kehidupannya di kemudian hari, ya. Bagaimana mereka nantinya akan menjadikan satu keluarga yang mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian cinta dan kasih sayang, bahwa manusia itu memiliki rasa cinta dan kasih sayang, maka seyogyanya kita memperlakukan anak itu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, kebebasan adalah freedom, ya, kita bebas untuk memilih. Kemudian keempat adalah kesenangan, kelima kekuasaan, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, menurut pendapat Dr. William Glasser dalam Choice Theory, bahwa anak itu akan melakukan sesuatu atau tindakan baik dan buruk untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Demi mencapai kebutuhan hidup, anak akan melakukan tindakan baik atau buruk. Nah, disinilah terkadang anak-anak untuk mencapai sesuatu keinginan, ada yang namanya sifat manusia itu ada sifat baik atau sifat buruk yang akan timbul dalam hati manusia untuk mewujudkan satu keinginan itu. Ada berbagai cara yang akan digunakan oleh anak tersebut, apakah cara baik atau cara yang buruk. Dalam arti kalau anak-anak bilang celat, ya kan? Kadang mereka tidak jujur. Nah, di sini ini adalah salah satu keinginan anak untuk mendapatkan sesuatu itu. Salah satunya contohnya agar kita dapat menjawab soal ulangan. Mereka melakukan apa saja dengan mencontek, dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Nah, itu adalah salah satu tindakan-tindakan apakah itu baik dan buruk, ya. Itu adalah salah satu contohnya. Saya lanjutkan. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru ini memiliki 5 posisi kontrol, Bu, di mana kita bisa menempatkan atau menempatkan guru kita ini sebagai siapa? Apakah kita sebagai penghukum anak, ya, kemudian membuat rasa bersalah terhadap anak, ya. Jadi kalau kita misalkan anak itu ada satu permasalahan, jadi kita bisa mengambil sikap, apakah kita akan jadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman kepada dia, kemudian atau kita sebagai pemantau atau manajer, ya. Nah, di sini nanti ada beberapa hal. Nah, kita dapat memposisikan. Nah, contohnya di sini adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Seperti yang kita ketahui bahwa guru sekarang tidak diperkenankan menggunakan cara-cara kekerasan, ya. Itu kita tidak boleh, bahkan kita menjewer saja kita sudah tidak diperbolehkan, ya. Nah, sebaiknya kita menghindari sebagai seorang penghukum ini. Penghukum otomatis kita menjadikan penghukum, tapi kita harus menghukum itu dengan hal-hal yang baik. Jangan kita menggunakan cara kekerasan atau kita dengan sekarang ini kita cubit sedikit saja kita sudah dilaporkan oleh orang tua, ya. Makanya di sini kita harus bisa memposisikan diri kita, ya. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru menerapkan posisi penghukum, dia akan berkata, patuhi aturan saya, kan? Awas kalau kamu nggak mematuhi saya. Nah, ya, memang terkadang di kelas-kelas itu ada berbagai macam tingkah anak-anak itu yang istilahnya menguji kesabaran guru, ya. Nah, ada berbagai macam tingkah laku anak-anak, ya, sehingga memerlukan guru bisa mengontrol dirinya, ya. Nah, di sini
sebagai guru, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara keras terhadap anak, tentu anak akan memiliki perasaan rasa sakit hati. Mungkin rasa sakit hati itu nantinya akan berkepanjangan, dan boleh jadi kalau kita sebagai seorang penghukum, anak akan dendam terhadap kita. Ya, kalau anak sudah dendam dengan kita, tentunya dia tidak akan senang dengan kita. Boleh jadi barang yang ada di sekolah mereka akan rusak. Ya, boleh jadi dia apabila kita punya kendaraan tak sengaja ini karena dia punya rasa sakit hati, digores lah, ditendang lah. Nah, itu seyogyanya kita akan hindari seperti itu. Ya, sebagai seorang penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah yang kedua tadi, ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, jangan seperti saya, karena suaranya keras, ya kan? Nah, kayak gitu kan, ya. Terkadang saya sadari, ya, terkadang saya juga kurang menguasai kontrol emosi. Nah, dari sinilah saya juga belajar bagaimana kita memposisikan kontrol emosi saya. Nah, sebagai guru penggerak juga di sini saya, oh rupanya begini. Ininya kita gali lebih dalam lagi. Memang tidak mudah sebagai calon guru penggerak. Ya, banyak kali tantangannya. Tapi di sela-sela inilah kita ternyata mendapatkan ilmunya. Memposisikan bahwa guru ini adalah sebagai teman dia berbicara, sebagai teman mereka istilahnya menghibur atau bagaimana kita mencari solusi, ya. Jadi kita bisa memposisikan apakah kita sebagai teman. Hal ini bisa dikontrol melalui persuasi, jadi melalui bujukan, ya, bukan melalui kita emosi, tidak, tetapi sebagai seperti teman, kita ajak mereka itu seperti teman kita, ya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, rupanya bukan. Nah, itu ada kejelekannya kalau kita posisikan sebagai teman. Tetapi hal ini kita juga harus istilahnya kita bisa memposisikan sekarang permasalahannya apa dulu ini, ya, kita cocokkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak itu, ya. Bisa kita memposisikan sebagai teman, sebagai penghukum, kemudian sebagai apa tadi itu kan, ya, manajer, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi, ya, kita mengawasi sebagai pengawas itu kayak seperti supervisor, ya, kalau dalam perusahaan seperti supervisor. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi konstruksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, ya. Nah, sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, nah, ini adalah contohnya seperti ini. Peraturannya apa ya? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu adalah salah satu contoh perkataannya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan dan data yang digunakan sebagai bukti, ya. Jadi kita mempunyai bukti real di sini sebagai seorang supervisor, seperti halnya kalau kita sebagai supervisor di suatu perusahaan, tentunya kita memiliki catatan-catatan. Nah, seperti ini juga kita sebagai seorang guru, bila menghadapi anak yang berperilaku yang lain-lain, kita memiliki agenda dan catatan sebagai bukti kedepannya untuk anak-anak ini, ya. Jadi kita memposisikan kita sebagai pemantau, ya. Saya lanjutkan, di sini adalah sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab kepada perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan
solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Kemudian kembali ke keyakinan kelas. Ya, nanti keyakinan kelas ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Ali. Nah, ya. Oke, saya persingkat lagi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas tentunya di sini ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ya, nah di sini akan nanti dikupas oleh Pak Ali. Ya, saya lanjutkan. Nah, di sini segitiga restitusi menstabilkan identitas, ya. Bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, validasi tindakan yang salah. Ya, ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, tentu seseorang kalau punya keinginan memiliki tujuan, ya, apakah itu tujuan baik ataukah itu tujuan buruk. Ya, seseorang yang memahami teori kontrol pasti mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya, oke, saya lanjutkan. Oke, ini adalah menanyakan keyakinan. Ya, nah teori menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Ya, nah pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi hal ini kita hubungkan dengan kesepakatan yang Bapak Ibu biasa gunakan kesepakatan kelas, ya. Nah, bila ada permasalahan, ya, mungkin ada kenakalan anak-anak yang mereka berbuat salah, ya, kita bisa menghubungkan dengan kesepakatan kelas, ya. Baik Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan, ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ali, ya. Oke, baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, saya akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.